Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Saud Situmorang menyatakan KPK masih mempelajari laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat di Maluku yang disampaikan masyarakat ke KPK. Situmorang mengakui sedikitnya ada 50 laporan dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat ke KPK dan saat ini sedang didalami sesuai protap. Menurutnya tidak semua kasus dugaan tindak korupsi oknum pejabat daerah dapat langsung ditangani oleh KPK. Setiap laporan yang masuk tidak serta-merta disantap oleh KPK, tetapi harus melalui 5 tahapan prosedur yaitu koordinasi, supervisi, monitoring, dan pencegahan sebelum dilakukan penindakan. Situmorang menjelaskan tidak semua kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat ditangani KPK karena berdasarkan kewenangan, KPK hanya diberikan tugas untuk menangani kasus yang melibatkan penyelenggara negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia tak semata dalam bentuk markup dan suap, namun juga hadir dalam sistem politik, perizinan, dan sebagainya. Selain penindakan, KPK berusaha melakukan perbaikan sistem seperti dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, penerimaan negara, tata kelola niaga dan impor, dan sektor lainnya sebagai upaya pencegahan korupsi. Saya dengar ada sekitar di bawah 50. Saya nggak usah menyebutkan tapi ada juga beberapa melakukan pengaduan. Itu ada yang sudah masuk ke? Ya, itu masih kita pelajari. Kan orang boleh ngirim surat kapan aja dan siapa saja boleh. Tapi kita pelajari dulu. Berapa persen yang udah terindikasi? Saya belum bisa menyebut jumlahnya, tetapi jumlah surat itu kira-kira sekitar itu. Tapi itu juga perlu waktu untuk mempelajarinya. Situmorang menambahkan sebanyak apapun OTT atau upaya penindakan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi itu tak cukup dan terlalu mempengaruhi skor IPK karena menurutnya ada banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya IPK Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia tak semata dalam bentuk markup, suap, namun juga hadir dalam sistem politik, perizinan, dan sebagainya. Untuk pencegahan terjadinya korupsi, maka KPK senantiasa melakukan pendampingan mendalam bagi provinsi untuk berbenah secara menyeluruh. Perbaikan sistem dan manusia adalah dua hal yang niscaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih. Perbaikan sistem dan sumber daya manusia adalah dua hal yang dilakukan secara stimulan. Hal ini untuk meminimalisasi kerawanan penyimpangan, serta yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan. Salah satu persoalan yang kini menjadi sorotan adalah penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah melalui jual beli jabatan. Sistem lain yang juga dibenahi KPK pada pendampingan ini juga menyentuh pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah melalui diterapkannya e-planning dan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa melalui pendirian unit layanan pengadaan yang mandiri, serta pelayanan publik melalui pendirian pelayanan terpadu satu pintu.